Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Minggu tanggal 29 Maret 2026. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan, menghidupinya di dalam keseharian kita. Dan tema ini saya beri judul, apa itu gereja? Gereja adalah eklesia atau jemaat ini menunjuk pada suatu pertemuan umat yang dipanggil keluar dan disuruh berkumpul. Dalam perjanjian baru menunjuk kepada jemaat atau umat Allah di dalam Kristus yang berkumpul sebagai warga umat Allah dengan tujuan menyembah Allah. Kata jemaat dapat dipakai untuk menunjuk pada gereja lokal atau gereja yang universal. Pertama, gereja diperkenalkan sebagai umat Allah, persekutuan orang percaya yang ditebus oleh kematian Kristus. Gereja merupakan umat pengembara yang tidak menjadi milik dunia, yang fungsi utamanya bertahan sebagai suatu masyarakat yang merupakan hubungan pribadi yang hidup dengan Allah. Kedua, gereja adalah umat yang dipanggil untuk keluar dari dunia. Merupakan sifat gereja dan upahnya ialah bertahan sebagai suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah. Tuhan menjadi Bapa dan Allah mereka. Ketiga, gereja adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Kebenaran ini mengenai gereja menuntut pemisahan dari semua bentuk ketidakbenaran atau kedursilaan dunia. Keempat, saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Gambaran ini menunjuk bahwa tidak ada gereja sejati yang dapat hidup terlepas dari adanya hubungan vital anggotanya dengan Kristus. Kepala gereja adalah Kristus. Yang kelima, gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Gereja gambaran pernikahan. Ini menekankan baik pengabdian serta kesetiaan gereja kepada Kristus maupun kasih Kristus terhadap keakrabannya dengan gereja. Keenam, gereja adalah suatu persekutuan rohani, kainonia. Kenyataan ini meliputi tinggalnya Roh Kudus di dalam orang percaya. Ada kesatuan roh dan baptisan di dalam roh. Persekutuan ini haruslah menunjukkan kasih dan perhatian yang nyata antara sesama anggotanya. Gereja adalah suatu pelayanan rohani atau diakonia. Hal ini dilakukannya dengan mempergunakan berbagai karunia yang disalurkan oleh Roh Kudus. Yang ketujuh, gereja merupakan suatu pasukan yang terlibat dalam pertempuran rohani. Ia bertempur dengan pedang dan kuasa Roh Kudus. Gereja terlibat dalam suatu pergumulan rohani melawan iblis dan dosa-dosa. Roh Kudus yang memenuhi gereja bagaikan pejuang yang menggunakan pedang firman Allah yang hidup sambil membebaskan orang dari kuasa iblis yang mengalahkan benteng kuasa kegelapan di dunia ini. Gereja merupakan soko guru, saudara, dan landasan kebenaran. Mendukung kebenaran sebagaimana halnya suatu landasan penopang bangunan di atasnya. Gereja bertugas untuk menjunjung kebenaran dan menjaganya tetap aman, membelanya terhadap penyesat dan pemalsu. Gereja adalah suatu umat dengan pengharapan yang berpusat pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk menjemput umatnya. Gereja berada dalam bentuk yang tidak kelihatan, saudara, dan yang kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan adalah kumpulan orang percaya yang sejati, yang dipersatukan oleh iman, yang hidup di dalam Kristus. Sedangkan gereja yang kelihatan terdiri atas jemaat lokal
yang meliputi baik orang setia dan hidup berkemenangan, maupun orang yang mengaku Kristus tetapi palsu atau telah jatuh, mati secara rohani dan suam-suam kuku. Saudara yang terkasih, sebagai anggota gereja, kita jangan hanya duduk di bangku gereja saja, tetapi marilah kita menjadi bagian gereja yang hidup, saudara, tidak terpecah-pecah, tidak berkotak-kotak. Karena gereja bukan soal lokasi, tapi soal hubungan kita dengan sesama tubuh Kristus dan hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana masih dikatakan gereja kalau dalam gereja itu ada perpecahan?